Oke, selamat datang kembali buat para subscriber lama dan buat para pengunjung baru atau yang baru pertama kali berkunjung di channel ini. Jangan lupa klik tombol merah di bawah, tombol subscribe, dan subscribe itu juga gratis teman-teman. Satu saja subscribe dari kalian itu akan membuat kami tetap semangat untuk berkarya. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe, tombol merah di bawah. Oke, jadi di sini saya tidak sendiri. Saya bersama Ama Bongkar. Ama Bongkar. Ama Bongkar. Bagaimana ini? Ama Bongkar yang sering sakit tipes gara-gara pacaran di kuburan. Tapi semenjak ada Sovel, saya terhina. Ama Bongkar baik-baik saja. Apa hubungannya Sovel dengan penyakit tipes ini? Begini ya, saya sakit tipes. Nah, Itu dari pihak kesehatan, dokter mengatakan itu karena sering tergigit nyamuk. Jadi semenjak saya searching di dunia googling, ternyata ada Sovel. Di situ Sovel menjadi solusi. saya rasa penyakit tipes itu tidak ada hubungan dengan nyamuk, tapi tidak apa-apa ya. Ini mungkin hanya sebuah guyonan. Oke. Bongkar, namanya Bongkar. Oke, jadi kalian harus nonton video barunya di channel YouTube apa? Cerpen Indonesia Timur. Oke, Cerpen Indonesia Timur, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi. Jangan lupa subscribe juga. Di sana videonya itu menarik-menarik. Di sana ada video baru, judulnya apa? Saulus Kapu Bodok nih. Saulus Bodok, itu video barunya, lucu sekali di sana. Dan juga di belakang saya ada Ricky Ricardo dengan channel Laga Kora 94. Say hello dulu dong. Oke. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Laga Kora 94. Nanti linknya saya akan taruh di deskripsi juga. Banyak video yang menarik dan tentunya juga bermanfaat. Oke. Jadi seperti janji saya bahwa saya akan membuat Q&A. Jadi saya sudah posting itu di YouTube saya kemarin dan itu sudah ada beberapa pertanyaan. Jadi saya akan pilih beberapa. Kemudian di Instagram juga ada beberapa pertanyaan. Kita akan memilih beberapa juga. Kemudian dari sekian banyak pertanyaan itu ada beberapa pertanyaan yang mirip atau sama. Jadi kita akan memilih salah satunya saja. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tidak usah bertele-tele. Kita langsung saja. Oke. Nanti dibacakan oleh Ama Bongkar yang sering sakit tipes. Makan dulu, Bang. Batu sekali gal. Baik. Terima kasih untuk Ama Costa sebagai admin dari NTT Viral yang sudah mempercayakan saya Ama Bongkar yang sering sakit tipes. Tidak usah berlama-lama, Saulus ini. langsung saja kita bacakan pertanyaan pertama Oke. dari akun Fabiola S. Pertanyaannya demikian. Kakak, NTT bagian mana? Sudah pernah ke Manggarai kah? Langsung saja. Oke, saya NTT Pulau Flores, lebih tepatnya Flores Timur. Lebih tepatnya lagi atau khususnya lagi Adonara. Jadi jika kalau ditanya saya pernah ke Manggarai atau belum, pernah tentunya. Tapi kalau untuk berhari-hari atau berlama-lama di Manggarai belum pernah. Saya hanya waktu itu dari Surabaya ke Larantuka, hanya karena kebetulan rute kapal itu singgah di situ, maka kita sekitar 40 menit atau 50 menit di sana. Kita sempat turun ke pelabuhan, ke jalan-jalan di sekitar untuk beli air, beli rokok. Jadi hanya itu. Saya hanya singgah sementara karena di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Jadi waktu itu saya dari Surabaya ke Larantuka itu dengan kapal laut, dan ternyata rute kapal laut ini memang rutenya sangat jauh. Kita dari Surabaya ke Batu Licin, bayangkan tuh. Dari Jawa Timur dia ke Kalimantan Selatan, dari Kalimantan Selatan dia ke Makassar, Makassar dia ke NTB, di Bima dia ke Labuan Bajo baru ke Larantuka. Sabar, saudara admin. Ini admin nyasar tiket pelayaran atau memang kebelet ikan bakar rasa kampung? Salah beli. Salah beli tiket kemarin, salah pesan. Ternyata dalam satu minggu itu ada 2 kapal yang ke Larantuka, dan saya tidak tanya kapal apa yang berangkat duluan atau Rutenya seperti seperti apa. Jadi saya langsung beli saja salah satu, dan ternyata di situ saya dapat kapal Abu kalau tidak salah. Keren, Manggarai Barat. Pelabuhannya juga keren. Wow. Lanjut. Oke. Nah, kita lanjut pertanyaan kedua dari akun Tommy, saudara Tommy. Pertanyaannya, Bang udah dapat penghasilan dari YouTube kah? Terima kasih. Yang dia tanya sudah dapat penghasilan dari YouTube. Jadi ketika teman-teman nonton video saya,
ketika ada muncul iklan, itulah merupakan salah satu contoh bahwa channel saya memang sudah mendapatkan penghasilan atau sudah dimonetize. Oke, lanjut. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ini sumbernya dari Instagram, dari akun yang bernama Viranovita 1214. Pertanyaannya begini, kakak dari Kupang atau Flores? Kalau dari Flores, Flores mana? Ini sebenarnya sama saja, tapi kalau sudah ditanya ya kita dari Flores. Lanjut, pertanyaan yang keempat dari akunnya Erna Susanti. Pertanyaannya demikian, suamiku juga berasal dari salah satu pulau di NTT. Pulau apa? Pertanyaanku, apakah semua orang NTT itu wataknya keras? Waduh. Oke, jadi saya perlu klarifikasi sedikit bahwa watak semua orang NTT itu tidak semuanya keras ya. Memang rata-rata keras. Tapi saya mau tekankan bahwa keras bukan berarti kami itu kasar. Galak. Bukan berarti galak. Oke. Jadi kalian harus pahami itu bahwa keras dengan kasar itu beda. Oke, jadi mungkin ada tambahan sedikit dari Ama Bongkar ini. Ini Am Bongkar kayaknya rasa menarik dari pertanyaan ini. Apakah semua orang NTT itu wataknya keras? Keras. Saya ingin menekankan yang pertama bahwa orang NTT itu memang keras. Mungkin dari aspek kehidupan di sana yang membentuk watak mereka untuk keras. Tapi saya tekankan keras bukan berarti kami kasar, bukan berarti kami galak. Oke. Mungkin persepsi teman-teman melihat NTT itu orangnya keras, mungkin karena dari yang pertama mungkin orangnya berewokan, janggutan, orangnya hitam, jarang senyum. Mungkin seperti itu, ataupun intonasinya berbicaranya itu. Tapi jangan melihat dari tampilan luarnya, tapi coba dekati kami. Kamu akan melihat cinta yang paling tulus, cinta yang paling murni, cinta dari negeri timur, NTT. Smoke weed every day. NTT cinta damai, men. Itulah. Jadi kalau misalkan ditanya watak semua orang NTT itu keras ya, keras memang. Tapi tidak semuanya sih. Tapi intinya bahwa kami itu keras bukan kasar. Oke, lanjut ke pertanyaan berikut. Oke, aduh. Pertanyaan berikut ya. Ini pertanyaan yang kelima. Ini dari akun Pak Jafar Rakat 94. Ini Pak Jafar atau Pak Jawa ini? Tapi jangan pele muka, nanti itu tidak lihat tuh kamera. maklum, saya sudah tua ini. Oke, lanjut. Baca sudah. Pak Jafar Rakat 94. Pertanyaannya begini. Mau tanya bos, kapan mulai muncul ide untuk ngevlog? Berapa orang anggota yang sering membantu di saat ngevlog? Oke, jadi kalau ini kan hanya khusus untuk ngevlog ya. Jadi video saya itu banyak, ada yang ngevlog, ada yang tarian budaya, ada yang sosial eksperimen. Jadi kalau untuk ngevlog ya baru-baru. Kalau video vlog saya yang pertama itu kami kemana ya kemarin? Kita ke alun-alun bos. Nah, itu alun-alun, itu vlog kami yang pertama. Karena memang waktu itu kami membuat video sosial eksperimen, kami ke alun-alun, maka saya tiba-tiba saja berpikir bahwa aduh, ini apa salahnya kalau kita jalan-jalan begini sekalian dengan vlog, karena vlog itu kan termasuk konten juga. Jadi sebetulnya tidak ada alasan yang mendasar untuk saya mulai ngevlog. Jadi itu hanya spontanitas saja untuk vlog. Oke, jadi apa lagi? Ini masih ada pertanyaan. Yang pertama muncul ide pertama ngevlog, namun itu spontanitas. Namun ada pertanyaan, berapa orang atau teman-teman yang sering membantu saat ngevlog? Oke, jadi kalau misalkan ditanya lagi berapa orang yang sering membantu ketika kita membuat vlog, itu ya sendiri juga bisa, tapi minimal untuk teman-teman di belakang untuk siap membantu itu pasti ada ketika kita jalan sama-sama. Jadi kita bisa suruh teman yang lain untuk ambil kita secara keseluruhan dengan menggunakan kamera belakang. Pokoknya pasti ada lah teman-teman di belakang yang mendukung, itu pasti banyak teman-teman. Jadi ya kita tidak sendiri begitu. Oke, sabar. Aduh, logika butuh logistik kayaknya. Kita kopi hitam dulu. Cepat. Bagaimana? Pertanyaan berikut. Biar saya tambah semangat bacanya itu. Ini pertanyaan yang ke-6 dari akun One Hope. Pertanyaannya begini. Kakak kuliah semester berapa dan jurusan apa? Atau kalau sudah kerja apa?
Dan edit video pakai aplikasi apa? Oke, jadi saya di sini masih kuliah. Sekarang sudah masuk semester 9. Semester, istilahnya semester, sudahlah. Semester sudahlah. Sudahlah. Tidak usah ditanya lagi semester. Tapi baru 9. Jadi tahap akhir sekarang. Dan apalagi pertanyaannya, saya belum kerja dan kemudian edit video pakai aplikasi apa? Kalau di laptop saya pakai aplikasi Wondershare Filmora. Kemudian kalau saya juga sering menggunakan HP juga. Kalau di HP saya menggunakan KineMaster. Itu aplikasinya bagus bro, kalian harus download KineMaster. Tapi yang terbaru tuh biar format tulisan KineMaster itu tidak ada. Tidak ada tuh apa itu? KineMaster MOD. Itu kalian kalau di Play Store tidak ada. Kalian langsung download saja di Google. KineMaster MOD. Jadi saya lebih sering menggunakan HP karena aplikasinya itu juga ringan. Pokoknya saat kita edit juga tidak ribet. Bagus aplikasinya kalau di HP. Jadi itu dua aplikasi yang saya gunakan di laptop dan di Android. Jadi itu sangat recommended ya untuk teman-teman, untuk membantu teman karena itu low modal. Jadi teman-teman bisa pakai itu untuk membangun sebuah channel. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Nah, pertanyaan yang ke-7 ini dari akun Indra Herdiana. Pertanyaannya, Kak, apa salah satu ciri yang membedakan orang NTT, Maluku, dan Papua? Silakan menjawab dan silakan pusing. Oke, jadi itu sebenarnya ciri yang membedakan antara orang NTT, Maluku dengan Papua itu saya rasa yang paling mendasar itu adalah logat ya. Ya, saya juga sepakat. Nah, logat NTT itu jauh berbeda dengan logat Papua, terus dengan NTT. Ada beberapa juga yang mirip, tapi lebih banyak yang berbeda. Kemudian face dari bahasanya juga berbeda. Beda sekali. Tapi yang antara Maluku dengan NTT itu agak sedikit mirip. Tapi antara NTT dengan Papua itu ya berbeda. Pokoknya seperti itu kalau untuk ciri yang membedakan. Mungkin ada lagi ya, mungkin. Kalau lebih ke apa ya? Face ya, karena struktur tulang orang Papua itu kan beda, tidak sama dengan orang Maluku dan orang NTT. Jadi iya, berbeda sekali. Terus dari apa? Logat Memang luar biasa berbeda sekali antara Maluku dan NTT itu sendiri. Kata tidak itu kalau di Kupang, di kotanya NTT itu sonde, kalau tidak. Maluku punya kan seng. Kalau Papua tra. Itu yang viral tuh apa tuh? Yang guyonan orang Maluku. Seng makan mati, makan seng mati. Iya. Makan seng sampai mati saja. Jadi mungkin itu ya ciri yang membedakan antara Maluku, NTT dengan Papua itu. Yang pertama face, kemudian logat. Oke, jadi mungkin ada teman-teman yang tahu, itu bisa komen di bawah. Oke. This is number 1 2 3 4 5 6 7 8. Number 8 dari akun Kalista Aquila. Pertanyaannya, kakak saya juga anak NTT. Saya mau tanya, kakak sudah pernahkah datang ke Ende, Danau Kelimutu kakak? Oke, jadi kalau datang ke Ende itu saya sudah beberapa kali, mungkin 3 atau 4 kali. Jadi sama Bongkar ini juga SMA-nya di Ende. SMK Negeri 2 Ende, disiplin adalah kunci keberhasilan. Kalau saya SMP SMA-nya di Maumere, jadi sering jalan-jalan ke Ende, ke kotanya. Tapi kalau untuk ke Danau Kelimutu itu saya waktu itu SMP. Jadi kita jalan-jalan ke Danau Kelimutu juga. Tapi sekarang Kelimutu itu seperti apa, kemajuannya seperti apa itu saya sudah lupa karena saya jalan itu waktu saya SMP. Itu sekitar tahun berapa tuh? Ya sudahlah. Sudahlah. Pokoknya sudahlah. Sudah lama sekali. Lanjut. Ini dari akun Grailand 15. Pertanyaannya begini. Kakak suka makan apa? Bakso. Bakso. Yang banyak baksonya. Saya suka makan bakso bro, bakso. Aduh. Kalau yang lain suka makan ayam goreng, pizza, apa-apa semua itu. Saya mentok di bakso. Aduh. Bakso 500 perak sekarang mana dapat mamen? Meskipun saya sangat suka dengan bakso, tapi saya lebih suka jagung piti. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke jagung titi yang berikut. Pertanyaan nomor 9 dari akun Osinia. Wacina. Hai, Kungfu Solih ini nih. Pertanyaannya begini, Abang, kapan merit? Hehe, harus dijawab. Harus dijawab. Sekali lagi saya tekankan harus dijawab. Harus kan?
Ini pertanyaan yang memang aduh. Saya rasa bagaimana kah? Orang ini nggak tahu, orang sengkira mbak deh. Kenapa ya? Oke, jadi kalau misalkan ditanya sudah married ya belum. Kalau kapan itu saya rasa masih dalam tahap perencanaan ya. Mungkin kita habis sekolah dulu, mungkin kerja dulu baru nikah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikut. Pertanyaan yang terakhir Dengan ditandai oleh pertanyaan yang terakhir dan sekaligus memecahkan rekor menjadi pertanyaan yang terpanjang. Pertanyaan yang terakhir dari akun Yarles Channel. Bagaimana pertanyaannya? Ini ada 3 pertanyaan. Mau tanya bos. Pertanyaan pertama, dapat ide untuk nge-YouTube dari siapa? Itu pertanyaan pertama. Terus Yang kedua, berapa lama nge-YouTube baru bisa dapat penghasilan? terus Dan yang ketiga, berapa penghasilan sekarang bosku? Mohon dijawab semuanya agar YouTubers pemula juga tahu ini keren. Oke, jadi sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa saya belum termasuk YouTuber senior, maka tadi disampaikan bahwa YouTuber pemula juga bisa tahu. Jadi kita sama-sama masih pemula, masih belajar. Dan saya jawab dulu pertanyaan pertama tadi, dapat ide nge-YouTube itu dari siapa? sebetulnya ini tidak dari siapa-siapa. Sebetulnya saya sendiri mendaftarkan YouTube waktu itu karena memang saya sering membuat video. Waktu itu saya kemana-mana untuk membuat video. Kayak ketika ada pentas budaya, jadi semua tarian yang dipentaskan itu saya rekam, khususnya tarian-tarian dari NTT itu saya rekam. Jadi karena memang YouTube itu saya rasa tempat yang pas untuk saya share video tersebut. Dalam Publikasikan tarian publikasikan kita kan. tarian kita, promosikan. Jadi seiring berjalannya waktu, karena memang waktu itu secara tidak sengaja saya bermain-main di YouTube, kemudian saya ada muncul di beranda itu bahwa cara menghasilkan uang dari YouTube. Nah dari situ saya mulai belajar otodidak, belajar sendiri waktu itu, dan kemudian sampailah sekarang saya bisa menghasilkan uang dari YouTube. Jadi begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi itu bagaimana? berapa lama nge-YouTube baru bisa dapat penghasilan? Oke, jadi saya waktu itu saya share karya-karya saya di YouTube, video-video itu sekitar tanggal 3 Januari 2017. Nah, jadi sampai sekitar 1 tahun, kurang lebih 1 tahun, masuk 2018 baru saya YouTube saya di ACC atau diterima oleh pihak YouTube untuk bisa mendapatkan penghasilan. Jadi kurang lebih 1 tahun baru bisa mendapatkan penghasilan. Kemudian yang ketiga itu berapa penghasilan sekarang bosku? Oke, jadi kalau untuk penghasilan di sini saya tekankan kepada teman-teman semua bahwa YouTube itu melarang dengan keras bahwa kita tidak boleh terlalu transparan penghasilan kita kepada publik. Oke, jadi mungkin saya di sini tidak menyebutkan nominal secara tepat, tapi setidaknya bisa menggambarkan bahwa inilah penghasilan saya. Jadi pada waktu itu gaji saya itu setidaknya satu kali terima minimal bisa beli 1 HP baru. Kemudian kalau lebih juga lebih sedikit lah ya. Lebih sedikit bisa juga untuk beli mic kayak begini ya. Kalau untuk beli sebuah kamera itu mungkin 2 kali gajian baru bisa untuk beli kamera kayak kamera Canon seperti itu. Jadi teman-teman bisa punya bayangan. Intinya cukup untuk anak kos untuk uang makan 1 bulan, cukup kurang lebih begitu penghasilan saya. Jadi sebetulnya kalau untuk nge-YouTube ini saya tidak terlalu mengedepankan yang namanya uang. Memang semua orang juga pasti mengharapkan Sedikit lah orientasinya ke situ. pasti tapi ada. itu bonus, istilahnya bonus. Kita berkarya baru ada bonusnya. Berkarya, Iya. ada dukungan, bisa menghibur orang banyak, Nah, bisa memberikan pembelajaran ke orang-orang di luar NTT. Oh ternyata tarian dari NTT itu banyak, dari Sumba ini, dari Adunara ini. intinya kita berkarya dulu baru ada Berkarya. hasil. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman yang mungkin baru belajar atau istilahnya masih pemula itu, ketika kalian mendaftarkan YouTube, jangan dulu berpikiran bahwa saya akan mendapatkan uang, karena kalian tidak akan berhasil. Oke, jadi berpikirlah bahwa
karya dan karya. Ketika karya kita itu diminati oleh banyak orang, ditonton oleh banyak orang, disukai oleh banyak orang, maka itu pasti akan sendirinya mendapatkan hasil juga begitu. Jadi mungkin ada motivasi sedikit. mungkin saya yang terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa dunia digital ini tidak bisa kita hindari dengan kehidupan sekarang. YouTube itu selalu lebih dari TV. Mengapa lebih dari TV? Dari YouTube itu kita mau nonton apa saja, kita mau cari apa saja yang kita suka itu ada. Kalau di TV kan sudah disiarkan. Kalau di YouTube kamu cari apa saja itu ada. Makanya YouTube itu lebih dari TV. Jadi yang terakhir, berkarya sebanyak mungkin, bergaya secukupnya. Siap. Itulah. Dan kemudian perbanyak karya, kurangi bacot. Dan satu lagi, kami selalu menerima kritikan, saran kalian yang membangun. Kami selalu menerima itu sebagai motivasi kami untuk membangun channel YouTube kami masing-masing. Oke, jadi mungkin itu saja video kali ini, karena kalau kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan berikut pasti durasinya terlalu banyak dan teman-teman pasti bosan. Oke, jadi ditunggu video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ama Bongkar, Cerpen Indonesia Timur, dan channel YouTube NTT Viral. Klik tombol merah di bawah, klik tombol loncengnya, jangan lupa like, comment, share. Silakan komen untuk memberikan masukan, kritikan yang sekeras apapun kami akan terima itu. Dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube Laga Kora sebagai kameramen kita pada video kali ini. Oke, nanti linknya saya taruh di deskripsi semuanya, dengan di top komentar. Oke, jadi teman-teman, terima kasih banyak saya ucapkan kepada kalian semua yang sudah menonton video ini, khususnya teman-teman semua yang sudah mau bertanya dalam kesempatan kali ini, yaitu Q&A NTT Viral 93. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah bertanya, dan inilah jawaban kami apa adanya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.